Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel, menceritakan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini cerita yang akan saya suguhkan kepada teman-teman semua ialah yang berjudul Kampung Hantu. Untuk mengisi libur panjang, Diki, Rido, Laras, dan Meli mereka mengadakan camping ke puncak gunung Papandayan. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk ke sana. Diki pacarnya Laras dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring dan camping. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Suasana menikmati alam semesta. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang-barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres mengepak semua barang, akhirnya mobil mereka melaju kencang membawa keempat muda-mudi itu. Tiba di suatu desa di kaki gunung, mobil pun berhenti. Di desa itu memang agak sepi. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya. Karena mobil nggak mungkin bisa dibawa naik gunung dan jalan mobilnya pun cuman sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun, dan di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas menyusun ke bawah ke tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Mang, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, tuh Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain ya?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini. Dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu. Oh iya Den, hati-hati ya kalau ke sana, ada hutan yang dipagar. Kalian jangan coba masuk ke hutan yang dipagar itu ya. Kalau mau camping mah di luar pagar saja Den. Kalau bisa agak jauh dari hutan itu, kan masih banyak tempat yang lain yang bagus," kata petani itu. Mulai mereka bertanya-tanya dalam hati, "Memang kenapa Mang? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Gak juga Neng, ya hanya hutan itu aja Neng. Hutan yang agak luas, cuman sengaja dipagar sama Bapak Kuncen Gunung Papandayan. Dan ada larangan masuk ke situ. Memang juga nggak tahu jelas apa sebabnya Neng. Tapi yang pasti semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau berkemping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. "Oh gitu ya Mang," kata Meli. "Ya Neng, kalau gitu Mamang permisi dulu ya, mau ngelanjutin kerja," kata petani itu. "Ya Mang, terima kasih ya Mang, sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala sambil menggerutkan alisnya. Mereka berempat saling bertatapan, bertanya-tanya dalam hati. "Gimana nih Dik? Apa kita naik aja atau pulang lagi ke Jakarta?" "Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si Mamang nakut-nakutin kita aja," Rido menggerutu heran. "Ya, kita jadi camping di sana dong. Gak ada salahnya kita
nurutin apa kata si Mamang tadi. Kan si Mamang juga nggak melarang camping di sana. Si Mamang hanya bilang jangan memasuki hutan yang berpagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si Mamang tadi, kata Diki. Oh iya betul juga tuh. Udah yuk, kita tempat Pak Kades yuk. Ya sudah, kalau gitu gimana baiknya aja, kata Rido. Meli dan Laras pun pada menganggukkan kepala. Setelah sampai di rumah Pak Kades, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang membuka pintu. Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades ya? Dengan nada sopan Diki bertanya. Ya, saya sendiri. Ayo silakan masuk. Kita bicara di dalam saja. Dengan ramah Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. Ada apa ya? Dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades. Kami dari Jakarta Pak. Datang ke sini niatnya mau camping Pak, ke puncak gunung. Kalau nggak keberatan, kami mau nitipin mobil kami di sini Pak, kata si Diki. Oh tidak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Hehehe. Silahkan saja Den. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Seraya bercanda Pak Kades mengizinkan. Hehehe. Iya Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak, jawab Diki sambil tersenyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya berempat orang? Tanya Pak Kades. Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok, jawab Diki. Oh gitu. Oh iya, satu lagi. Di sana kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar ya. Entah apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping lebih baik agak jauh dari hutan itu, tutur Pak Kades. Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak tadi yang lewat tadi, jawab Diki. Oh gitu, ya udah. Selamat mendaki aja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi sampai ke sini, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak. Langkah demi langkah terayun naik melewati bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal nan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke puncak gunung Papandayan. Rasa lega terlihat di wajah mereka. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rido bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya Do, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Dik. Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas kali. Makanya dipagar, kata Rido. Us, lu sok tahu, diam lu. Sini lu jangan asal bicara, kata Diki mengingatkan. Ya. Tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu? Jika kita mendirikan tenda di sini, tanya Rido. Gak apa-apa kayaknya. Soalnya kita masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian jarak kita kan masih jauh ke hutan sana, Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih, Laras dan Meli teriak-teriak. Ya. Sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya, Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang mentari sudah mulai surut menuju sore.
Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan membagikannya. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan, dan banyolan terlontar dari keempat insan sedang bersuka cita itu. Sesaat sudut, mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar. Kok? Itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu. Tanpa berkata jelas apa maksudnya, Rido, Laras, dan Meli pun melihat apa yang Diki tunjuk. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di pagar, di dalam pagar itu, terlihat banyak rumah seperti suatu perkampungan. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Mereka berempat pun mengerutkan kening. Tiba-tiba Rido bicara, "Itu memang perkampungan. Mungkin tadi siang kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat, ya, karena adanya lampu listrik yang nyata. Bener nggak?" "Iya sih, tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan Pak Petani tadi," Diki menjawab sambil melirik ke arah Rido. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian, tuh kampung emang seharusnya dipagar. Kalau nggak dipagar, entah ada kecoa masuk, terus lari-lari dan terbang dan menempel di kening. Ih, takut." Meli nimbrung, omongannya nggak jelas, penuh canda. "Meli, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu." Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. "Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau senang-senang, bukan mau uji nyali," Meli cemberut manjanya. "Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih, pengen mandi." "Aku nggak bakalan bisa tidur kalau belum mandi," Laras mengalihkan pembicaraan. "Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah." Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. "Dik, lu berani nggak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu tuh kampung beneran atau hanya hutan," kata Rido. "Sarap lu." "Gak ah," Diki memalingkan wajahnya. "Kenapa? Lu takut? Lagian kita kan masuk pagar, gak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang lu ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ," ujuk Rido bersemangat. "Gak ah, lagian lu jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini do," kata Diki. "Bukannya gua takut, tapi gua hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku," sambungnya. "Alah, bilang aja lu takut. Gua penasaran Dik. Kalau lu takut biar gua pergi sendiri aja ah. Gua yakin bahwa tuh memang beneran rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Lunya aja yang terlalu mendramatisir keadaan," kata Rido semakin bersemangat. "Lu jangan terlalu kepo do. Ini bukan Jakarta tahu. Di hutan. Ingat lu," kata Diki. "Justru di Jakarta nggak ada kayak gini Dik. Makanya gue pengen cari tahu," sahut Rido. "Capek yang ngomong sama lu. Nggak ada habisnya. Terserah lu ah. Mau gimana juga." Diki jadi merasa kesal dengan Rido yang terus bersih
keras ingin melihat perkampungan itu. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong, lagian gua cuma bercanda tahu. Gua juga sama takut kali, kata Rido. Terserah lu ah, yaudah gua mau mandi. Nyusul cewek gua. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gue ikut. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki yang menghiraukannya. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu yuk, nyiapin makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo, Laras menganggukkan kepala. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Setelah pada matang dan siap untuk disantap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rido menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Dasar SMK lu, siap makan tidur, siap makan kabur, nah sama lah itu. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk tidur aja sana sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki kepada Meli dan Laras. Ya Mel, yuk tidur ah, capek banget di badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik maini kayu yang terbakar. Yuk ah, Meli pun berdiri. Oh iya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lu sendirian di luar? Laras menatap Diki. Ya, bentar lagi, lu ngantuk, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Selamat malam, honey. See you. Jangan malam-malam tidurnya ya, sayang. Laras dan Meli pun beranjak menuju tenda, meninggalkan Diki yang masih maini asap rokok yang mengepul di bibir. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi siang dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat pada kejauhan seperti bermain kelereng. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 12 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Gumam Diki, heran. Perlahan Diki berdiri dan tak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat, guys. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu. Hingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di sanalah satu rumah. Seorang wanita lagi asik menyisir rambut dan mencari kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran kenapa tengah malam di kampung itu kayak waktu di siang hari. Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi mengembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu, dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Ibu itu pucat asih, matanya melotot tajam. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar, kemudian membalikkan badan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Rido. Napasnya masih terengah, naik turun. Loh, kok Rido kemana? Gumam Diki. Kemudian dia keluar dan masuk ke tenda Laras Meli. Meli dan Laras pun Rido nggak ada. Kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk ah, jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Rido nggak ada. Ras, bangun sayang. Ada yang nggak beres nih.
kata Diki menegaskan. Emangnya Rido kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Rido. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Rido. Sayang, kamu kemana sih? Kok nggak bilang-bilang? Meli pun menangis-nangis. Aku curiga Rido pergi ke kampung itu. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Meli bertanya. Nggak begitu yakin juga sih. Aku cuma curiga aja. Masalahnya aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang menghipnotis aku dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Rido. Sebenarnya saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia ingin tahu keadaan kampung itu, tapi akan menolaknya. Tapi aku menolaknya. Tutur Diki. Kok dia nekat sih, Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo amat si bebek. Meli nangis lagi. Ya sudah, yuk kita lihat ke sana aja. Mumpung belum lama. Kita jangan buang waktu, ajak Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras, dan Diki terbelalak. Memang benar Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. Rido, berhenti, jangan masuk. Lu sadar doh, teriak Diki. Namun sayang sekali Diki tak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan masuk. Bebek, jangan, berbahaya tahu. Meli teriak, napasnya terengah, kecapean karena lari mengejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rido. Meli bertanya cemas. Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu di sini aja, jawab Diki menenangkannya. Mereka bertiga pun duduk di depan pintu pagar. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tak kunjung keluar. Meli berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil menggerutu cemas. Aku gak mungkin diam kayak gini, Dik. Aku gak bisa terima jika terjadi apa-apa sama Rido. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido gak balik, Dik. Kalau begini, mau gak mau aku harus masuk juga menyusulnya. Mel, lu harus tenang. Diki berdiri dan mengalami Meli yang hampir saja lari masuk pintu pagar. Lu cemas? Sama, kita juga cemas. Walau bagaimanapun, Rido teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan ke warga desa. Kapan, Dik? Lama tahu. Dari sini desa kan jauh, tanya Meli. Iya Mel, tapi kalau lu masuk juga belum tentu lu bisa menolong Rido. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal goib. Hanya orang yang bisa pak, yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana caranya. Percayalah sama aku, Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku nggak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja sana. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Rido. Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Meli! Laras teriak. Lu jangan nekat, Mel. Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini, Dik? Aku takut mereka kenapa-napa. Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang, Ras. Sebaliknya, kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini. Ayo Ras, kita pergi. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa lampu senter, dan mereka bergegas langsung turun gunung menuju desa. Malam yang tidak begitu gelap
Rembulan sedikit memberikan cahayanya hingga membuat mata Meli mampu sedikit melihat keadaan di sekitarnya. Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya. Dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu, dengan harapan menemukan ridho kekasih hatinya. Tiba-tiba, tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ini nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahulinya. Maaf nek, saya mau nanya, nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Enggak. Apa maksudnya si nenek tadi ya? Tuh, Rido lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gua jadi ketakutan gini tahu, gumam Meli. Begitu lagi berjalan, bagai maling yang mengendap-endap. Sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisir kutu. Di kepala teman wanita satunya lagi, dia juga melihat wanita parubaya lagi menyapu, sama persis dengan yang tadi dilihat. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring, dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat itu berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata enggak. Namun begitu membalikkan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu! Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikkan badan menghadap ke arah Meli. Kaget yang luar biasa si Meli melihat sosok nenek itu. Matanya merah menyala dan mukanya rusak. Matanya keluar. Nenek itu kemudian ketawa ketiwi cekikikan sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melihat tangan di dadanya, dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku nek, aku gak salah apa-apa, ucap Meli memohon. Tapi sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli pun makin menjerit guys. Ini aku Meli, Rido, ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat-erat. Ternyata kamu, Beb. Iya Mel, kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker, tanya Rido. Aku nyusul kamu, aku khawatir sama kamu. Lagian kamu pakai masuk ke sini segala sih. Meli balik bertanya. Aku juga gak tahu Mel, awalnya aku mimpi buruk. Baru sadar aku ada di tempat ini. Aku gak tahu sama sekali. Maafkan aku membuat kamu takut. Ya Beb, jawab Rido. Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari sini.
Ini tempat benar-benar tempat setan, kata Meli. Iya Mel, Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun, Meli seakan lupa dari arah mana dia masuk. Terus kita ke arah mana Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu, tanya Rido. Aduh Beb, kenapa aku lupa ya, jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mereka kemana? Mau kemana kalian? Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak Rido dan Meli membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Terlihat sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur sedang berada di depan mereka. Astagfirullahaladzim, Rido dan Meli teriak. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Dengan tubuh gemetar, Rido bertanya. Sementara Meli ngumpet di belakang tubuh Rido, merasakan takut yang sangat luar biasa. Gak usah kalian tahu siapa aku. Yang harus kalian tahu, sampai kapanpun kalian gak akan bisa keluar dari tempat ini. Kalian sudah menjadi warga di sini, jawab kakek tua itu. Ayo Mel, kita pergi. Rido dan Meli pun lari meninggalkan sosok kakek yang menyeramkan itu. Mereka terus berjalan. Namun anehnya, setelah sekian lama mereka berjalan, mereka seakan-akan merasakan masih ada di tempat itu juga. Tempat itu saja. Aku capek banget Beb. Istirahat aja yuk. Meli berhenti, napasnya ngos-ngosan. Terengah-engah naik turun. Kita terjebak Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas jika kita melihatnya dari luar tadi. Bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh, kata Rido. Terus kita kemana Beb? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini membawa seorang yang mampu mengeluarkan kita. Beb, ucap Meli seraya ketakutan. Selagi mengobrol, mereka melihat banyak sosok orang menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekati Rido dan Meli. Sosok tubuh tanpa kepala, muka kuda, berbadan manusia, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat jelek. Mukanya seram semua. Semua matanya melotot, merah merona, melihat ke arah mereka berdua. Aku takut Beb, pekik Meli. Tenang sayang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu, ucap Rido menenangkan Meli. Kembali menceritakan Diki dan Laras yang baru sampai di rumah Pak Kades. Permisi Pak, Diki mengetuk pintu. Iya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian? Iya Pak, tolong teman kami Pak. Tanpa basa-basi Diki langsung meminta tolong. Memang kenapa dengan teman kalian? Tanya Pak Kades dengan heran. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu Pak, jawab Diki. Waduh, Bapak kan sudah peringatkan jangan masuk ke tempat itu, kata Pak Kades. Nggak tahu Pak, tiba-tiba teman kami seakan-akan ada yang menuntun mereka masuk ke dalam sana Pak, jawab Diki. Jalan satu-satunya kalian harus menemui kencen gunung ini, kata Pak Kades memberi solusi. Di mana Pak tempat kuncen itu? Tanya Diki. Di ujung desa ini. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi, namanya Ki Surya, terang Pak Kades tersebut. Oh iya, terima kasih Pak. Kita segera ke sana, jawab Diki. Ya sudah, semoga berhasil ya, pungkas Pak Kades. Baik Pak,
Mereka pun pergi buru-buru setelah terus melihat dan mencari-cari. Akhirnya ketemu juga rumah kuncen itu. Sepi banget ya, Laras menggumam. Jelas sepi lah, jam 3 subuh ini. Orang belum ada yang bangun, jawab Diki. Tuh, kayaknya rumah kuncen itu. Ayo Ras, kata Diki sambil menunjuk ke rumah kuncen tersebut. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya beberapa lama. Kemudian akhirnya ada yang membuka. Seorang kakek tua. Siapa ya? Kakek itu menyapa. Maaf kek, apakah benar ini rumahnya Ki Surya? Tanya Diki. Ya benar, saya sendiri, jawab kakek itu. Yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung Ki, kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan, jawab Diki langsung pada pokok permasalahannya. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja, ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumah Ki Surya. Pertolongan apa maksud kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu Ki, tolong kami Ki, jawab Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana, tanya Ki Surya. Iya kek, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana, teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana, seperti ditarik sesuatu kekuatan, jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka, namun itu sulit dilakukan. Jika gagal mereka, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. Apa itu Ki? Tanya Diki. Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit dan kalian belum bisa melakukannya, maka mereka tak akan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu ya Ki. Terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil berpamitan. Iya sama-sama, semoga kalian berhasil, jawab Ki Surya. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing. Sambil terus melihat jam tangannya, Diki berjalan lirik sini ke sana, lirik sana, lirik sini. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka nggak ya? Laras bertanya. Nggak tahu Ras, ini sudah hampir jam 5 pagi dan kita belum dapat juga kambingnya, jawab Diki. Alhamdulillah, tuh kayaknya kandang kambing Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya Ras, kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya dan tak lama kemudian ada yang membuka. Aden, yang tadi siang ketemu ya? Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh, ini Mang, yang tadi ya? Diki balik nanya. Iya Mang, kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu Mang. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing Mang, ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan Mamang udah bilang jangan, bahaya, kata bapak itu kaget.
Iya Mang, memang kami ceroboh. Panjang ceritanya Mang. Maaf kami buru-buru, tolong Mang. Bantu kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Mamang kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Mamang gak punya kambing lagi. Hanya itu tabungan Mamang, Den. Jawab bapak itu. Mamang tenang aja, saya akan membelikan kambing Mamang 3 kali lipat. Mamang tunggu aja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali, ntar saya bayar. Gimana, Mang? Tanya Diki. Ya udah, Den, bawa saja. Semoga ada hasilnya ya, jawab bapak itu. Ya, Mang. Makasih ya. Maaf kami buru-buru, Mang, kata Diki. Ya, Den, silahkan bawa, jawab si bapak. Akhirnya mereka pun mengeluarkan kambing dari kandangnya dan terburu-buru membawanya ke hutan larangan itu. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong teman-teman mereka, Meli dan Rido. Duh Ras, hampir jam 6 pagi kita masih di sini, cepat Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang sangat luar biasa. Mereka naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. Aku capek Dik, aku gak kuat, keluh Laras. Ayo sayang, kasihan Meli dan Rido, katanya meski selamatkan mereka teman kita, kata Diki menyemangati. Iya Dik, aku tahu, tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras, seraya berhenti mendengar dan dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Ya udah, kamu jalan pelan saja, ikuti aku dari belakang biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang-barang kita ya. Ntar aku ke sana. Doakan saja agar aku bisa bawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Ya udah Yang, nggak apa-apa, aku sendiri saja. Ntar aku tunggu di tenda ya, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya Yang, jawab Diki. Iya sayang, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat jam 6 pagi, Diki baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, Diki lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan mengiringnya masuk ke pagar. Kambing itu pun masuk. Dengan harap-harap cemas, di luar pagar Diki menunggu hasilnya. Ajaib, di dalam hutan kini terlihat Rido lagi memeluk Meli yang pingsan. Mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh. Tubuh Rido menggigil, merasakan takut yang luar biasa. Dia tak bisa lari meninggalkan Meli yang sedari tadi pingsan karena takut. Di sana juga terlihat sosok wanita aneh. Lidahnya menjulur panjang, matanya hampir keluar, rambutnya tak teratur, dan mukanya yang hancur. Rusak, sosok itu masuk dan maju mendekati Rido sambil tertawa cekikikan. Kalian akan mati pelan-pelan, jasadmu akan membusuk di sini, dan ruh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya. Itu berkata cempreng gak jelas sambil tertawa. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur itu. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Gak mau, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami. Pekik Rido, teriak Rido. Kakek itu lalu tertawa, hahaha, memecahkan suasana. Pegang dia, aku akan paksa dia minum ini, kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin mendekat. Rido teriak ketakutan, berhenti kalian. Tiba-tiba ada yang teriak dari belakang makhluk-makhluk itu. Semua menoleh, termasuk Rido. Ternyata yang teriak itu adalah manusia berkepala kambing.
Kalian jangan ganggu kedua manusia itu. Mereka temanku. Biarkan mereka berdua keluar dari sini, dan aku akan menggantikannya dengan kambing, kata sosok aneh itu. Sesaat semua berhenti. Tak lama setelahnya, kemudian makhluk aneh tersebut mendekati manusia berkepala kambing itu. Pergi dulu kalian. Aku akan kembali setelah kedua manusia ini keluar. Aku janji, kata sosok manusia kambing. Sekejap, semua makhluk itu pun menghilang. Lalu, manusia berkepala kambing itu mendekati Rido. Kamu jangan takut, aku akan menolongmu, ucapnya. Siapa kamu? Rido malah bertanya. Aku datang karena temanmu yang minta, jawab sosok itu. Sejenak Rido teringat Diki dan Laras. Meli yang pingsan, pipinya ditepuk-tepuk. Bangun sayang. Dan dengan beberapa kali tepukan, akhirnya Meli tersadar dan langsung teriak ketika melihat manusia kambing itu. Wah, pergi kalian, aku takut. Tenang Mel, tenang. Makhluk ini baik, katanya suruhan teman kita. Mungkin Diki dan Laras yang melakukannya. Ayo kita pergi, ucap Rido sambil menarik Meli berdiri. Kalian akan aku antar ke pintu pagar. Ayo, ikuti aku, kata sosok manusia kambing itu. Meli dan Rido pun mengikutinya. Selagi berjalan, Rido bertanya, maaf, kalau boleh tahu, ini tempat apa? Ini tempat pesugihan. Ini tempat membuang tumbal dari orang yang sudah memberikan janji pada setan. Orang musyrik yang ingin cepat kaya, jawab makhluk itu. Makanya kalian ada harapan selamat, karena kalian tidak terikat janji. Tapi dalam waktu sehari semalam, jika kalian masih di sini, maka kalian akan selamanya tinggal di sini, sambungnya. Terus kamu siapa? Rido bertanya kembali. Aku adalah makhluk yang selalu bersama Ki Kuncen, gunung ini, jawabnya. Oh gitu ya, ucap Rido. Gak lama kemudian mereka pun sampai, ternyata benar. Kini terlihat pintu pagar arah keluar. Keluarlah kalian. Temanmu menunggu di sana. Tapi sebelum keluar, tolong bukakan kalung di leherku ini dan kembalikan pada pemiliknya. Iya. Terima kasih sudah menolongku, jawab Rido. Akhirnya Rido membuka kalung itu. Sesaat setelah kalung itu dibuka, Rido dan Meli kaget luar biasa. Makhluk itu berubah menjadi kambing seutuhnya. Rido dan Meli pun keluar setengah lari meninggalkan kambing itu. Diki yang sedari tadi menunggu cemas dan duduk di bawah pohon, terkejut saat melihat Rido dan Meli keluar dari hutan itu. Rido, Meli, kalian selamat. Alhamdulillah, teriaknya si Diki. Makasih ya Dik. Laras mana? Tanya Rido. Mungkin sudah di tenda, tadi aku tinggalkan dia di jalan karena takut gak keburu nolong kalian, jawab Diki. Terima kasih ya Dik, kamu lebih mengutamakan keselamatan kita. Rido pun memeluk Diki. Kamu memang sahabatku. Aku gak akan melupakan jasamu kawan, ucap Rido. Iya do, sama-sama, jawab Diki. Udah yuk, kita samperin Laras, gak enak ninggalin dia sendirian. Meli ngajak Diki dan Rido. Mereka pun menuju tenda dan ternyata Laras sudah ada di sana. Rido, Meli, alhamdulillah kalian selamat kawan. Pekik Laras sedih bercampur bahagia. Iya Ras, makasih ya. Ini semua karena kalian berdua, memang kalian sahabat kita yang paling baik. Meli pun memeluk Laras. Ya udah, barang-barang sudah saya beresin. Mending kita pulang mumpung masih pagi yuk, ucap Laras. Karena semua sudah diberesin, mereka pun pulang turun menuju desa. Oh ya Dik, hampir lupa. Di dalam tadi aku ditolong manusia kambing dan dia menyuruh aku bukain kalungnya. Katanya kembalikan pada pemiliknya. Rido bicara sambil mengeluarkan sebuah kalung. Ya ampun, tuh kalung yang tadi Ras, ucap Diki. Laras pun melihatnya.
Iya Dik, ya udah. Ntar kita kembalikan ke Pak Kuncen itu. Memang dia pemiliknya. Oh iya. Gimana ceritanya selama kalian di dalam? Tanya Laras. Ceritanya panjang Ras. Ntar saja di mobil kita ceritain ya, jawab Rido. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah Pak Kades. Terlihat Pak Kades sedang ngobrol dengan Pak petani yang punya kambing itu. Alhamdulillah kalian selamat, ucap Pak Kades menyambut mereka. Iya Pak, alhamdulillah akhirnya kami bisa kembali lagi ke sini, jawab Diki. Oh iya Pak, tunggu ya. Uang kami di dalam mobil, ucap Diki sambil mengambil uang dan kemudian membayar janjinya pada Pak petani pemilik kambing itu. Makasih ya Pak atas bantuannya, ucap Diki. Iya Den, sama-sama, jawab petani itu. Selagi istirahat, Diki bicara, oh iya Do, antar aku yuk nganterin kalung ini ke rumah Kuncen. Biar Meli sama Laras di sini saja. Oke yuk, Rido pun menganggukkan kepalanya. Mereka pun berpamitan untuk mengembalikan kalung itu ke rumah Ki Surya. Sesampainya di rumah Ki Surya, Diki dan Rido pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Kuncen itu dan memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasihnya. Setelah itu mereka pulang kembali menuju Meli dan Laras di rumah Pak Kades. Setelah berpamitan kepada Pak Kades dan Pak petani itu, mereka pun kembali pulang ke Jakarta dengan segudang pengalaman yang takkan pernah bisa mereka lupakan seumur hidupnya. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Oke, itulah cerita dari saya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua puas dengan cerita yang berikut saya ceritakan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Inilah dia, Kampung Hantu. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.